Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Jadi semuanya sehat? Sehat, Pak. Ada yang belum makan? Tidak, Pak. Berarti semua sehat? Sehat, Pak. Oh, semangat. Semangat semua. Semangat semua. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada kalanya kita selaku umat beragama kita harus berdoa. Mari kita berdoa masing-masing. Doa selesai. Tapi sebelumnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran kita. Kehadiran. Jadi kesulitan kali Pak. Tongam Situnoran, Hadir, Pak. Almaster Situmean, Hadir, Pak. Algerian Laban, Hadir, Pak. Satria Panggabean, Hadir, Pak. Tasya Nenggolan. Hadir, Pak. Berarti semua hadir. Semuanya hadir. Semangat. Semangat, Pak. Tapi kita akan memulai pembelajaran kita. Saya akan menerangkan, akan memberitahukan kepada anak-anak sekalian bahwa tujuan daripada pembelajaran kita sekarang adalah mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan tujuan daripada pembelajaran kita untuk menuju persatuan dan kesatuan bangsa itu telah ada lahir beberapa organisasi di Nusantara, bahkan para tokoh pendiri daripada Sumpah Pemuda. Tapi pembelajaran kita, materi daripada pembelajaran kita adalah makna Sumpah Pemuda. Apa saya katakan? Makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda. Dan juga makna satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Maknanya adalah makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda. Nah, inilah. Dan juga makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, inilah daripada materi pembelajaran kita. Sumpah Pemuda. Bahwa Sumpah Pemuda itu adalah lahir karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa ataupun pemudi yang ada di tanah air. Tetapi pertama, apa itu sumpah? Apa itu sumpah? Bahwa Sumpah Pemuda itu adalah janji. Sumpah Pemuda itu adalah janji ataupun ikrar semangat daripada pemuda-pemudi Indonesia. Bahwa Sumpah Pemuda itu adalah lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Disitulah lahirnya Sumpah Pemuda itu. Dan naskah pertama daripada Sumpah Pemuda itu adalah di situ diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Di situ.
Tetapi sebelum diikrarkan Sumpah Pemuda itu, kenapa ada Sumpah Pemuda itu? Kenapa ada persatuan itu? Karena dulunya bangsa kita adalah dijajah oleh penjajah. Bangsa mana menjajah? Kuat Tasya, jangan takut, kuat. Oke, bangsa Belanda. Bangsa Belanda lah yang menjaga negara kita, yang menduduki tanah air kita ini. Belanda membuat semena-mena kepada bangsa kita. Belanda membuat semena-mena kepada bangsa kita. Ya. Terus di situ janji itu tadi adalah sumpah dari para pemuda. Bayangkan janji. Mungkin anak-anak sekalian pernah mendengar janji. Bahkan ibu, ayah, kakak, dan kamu kepada adik pernah membuat sebuah janji. Berarti janji itu adalah tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari. Itulah janji itu. Itulah dari Sumpah Pemuda itu. Jadi dari situ para pemuda-pemudi yang ada di tanah air ini membuat kesepakatan, membuat suatu janji yang namanya tadi adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Tetapi sebelum diikrarkan pada tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda ini telah diadakan kongres. Sebelum Sumpah Pemuda telah diadakan kongres sampai 2 kali. Kongres pertama dan kongres kedua. Kongres pertama dan kongres kedua. Almarsen, perhatikan di sini. Perhatikan aman. Betuson. Jadi diadakan kongres pertama dan kedua. Tanggal berapa diadakannya kongres itu? Kongres pertama diadakan pada tanggal 26 Oktober 1928. Tetapi kongres daripada pemuda itu adalah belum berhasil. Diadakan lagi kongres kedua dan dihadiri oleh perwakilan dari daerah masing-masing. Diwakili pemuda dari daerah masing-masing. Diadakan lagi kongres kedua. Tepat pada tanggal 27 Oktober 1928. Dihadiri oleh sebanyak 750 orang. Bayangkan. Banyak. Dihadiri dengan banyak 750 orang. Dan kongres kedua itu adalah diadakan 3 kali rapat. 3 kali diadakan rapat itu. Maka dapatlah di situ kesepakatan. Mereka membuat kesepakatan dengan membuat suatu organisasi yang besar. Namanya adalah organisasi Sumpah Pemuda. Yang di situ dirancang dari mengenai Sumpah Pemuda itu adalah supaya mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Ini terjadi adalah karena disebabkan daripada penjajahan daripada bangsa Belanda. Bayangkan, di waktu zaman penjajahan Belanda, sebelum Sumpah Pemuda itu adalah rakyat Indonesia tidak bisa bersekolah. Bayangkan dulu Jericho. Seperti kita orang miskin tidak bisa bersekolah.
Siapa yang bisa bersekolah? Yang bisa bersekolah pada waktu itu adalah hanya anak bangsawan. Tuhan bangsawan, nah, betul tongan. Nah, mulu bangsawan ini raja. Namanya raja. Mulu kita dah fokus dan boy sekolah. Bahkan rakyat Indonesia dibuat para penjajah itu adalah kerja paksa. Dan tidak sedikit bangsa Indonesia yang mati kelaparan. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia kerja tetapi tidak makan. Dari situlah semangat daripada pemuda-pemudi Indonesia yang ada di tanah air membuat suatu organisasi yang besar. Karena organisasi tadi yang ada di Indonesia sudah ada, tetapi organisasi itu adalah berupa kedaerahan. Berupa kedaerahan. Contohnya hanya menjaga ataupun mempertahankan daerah masing-masing dan mempergunakan bahasa masing-masing. Contohnya kita Batak memakai bahasa Batak, halak Jawa memakai bahasa Jawa, halak Sulawesi memakai bahasa Sulawesi. Tetapi dari situ belum ada persatuan dan kesatuan bangsa. Belum ada kesatuan dan persatuan bangsa. Belum. Tetapi setelah ada tadi dibuat kongres pertama, kongres kedua berhasil membuat kesepakatan suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Maka Sumpah Pemuda setelah tanggal 27 Oktober tadi telah disepakati persatuan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Maka dicetuskanlah, diikrarkanlah isi daripada Sumpah Pemuda. Isi daripada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan naskah aslinya ada berapa? Ada berapa naskah Sumpah Pemuda itu? Tiga. Berapa? Tiga. Todo isi daripada Sumpah Pemuda. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama di situ disebut bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Itu tanah Indonesia. Yang kedua, berbahasa satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Oke, saya tuliskan isinya. Isinya ada tiga. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu
bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah daripada isi naskah asli daripada Sumpah Pemuda. Yang diikrarkan ini adalah pada tanggal 28 Oktober 1928. Inilah diucapkan oleh para pemuda-pemudi yang ada di tanah air. Ada isinya. Di situ pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang sah tanah Indonesia. Ini dari negeri kita ini. Yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang sah. Bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berarti dari sini sudah ada di situ persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia itu kuat. Tidak lagi lemah. Tidak lagi mementingkan daerahnya masing-masing. Walaupun kita di situ berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda adat ataupun budaya. Tetapi karena berkat daripada Sumpah Pemuda ini, kita adalah dapat bersama. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Tidak bisa lagi dipecah. Karena kita sudah bersama. Dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, mari kita sama-sama dulu mengucapkan. Supaya kita mengingat dan mengucapkan kembali daripada isi Sumpah Pemuda. Oke, semangat. Pertama kita sama-sama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berarti ada 3 isi. Bayangkan. Di situ pertama tadi adalah satu tanah air, bertumpah darah yang sah. Tidak ada lagi pemecah-mecahan ataupun membela-belakan suku ataupun ras. Kita sudah bersatu, satu tanah air, satu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, harus medisina kali Pulau Jawa, yang Jawa, yang Sumatera, Sonibe, yang Medayo dan Jakarta untuk Jakarta, Sumatera untuk Sumatera, Kalimantan untuk Kalimantan,
Sulawesi untuk Sulawesi. Nah, ini adalah seluruhnya adalah semua untuk bangsa Indonesia. Semua untuk bangsa Indonesia. Jadi perhatikan aman. Perhatikan. Ya, jadi oke, perhatikan supaya kita dapat daripada persatuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Di sini adalah kita tadi adalah nomor 2 ada di situ. Sudah berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan temuan pedisi Jericho, Hans Matra, Ram Jericho, semua adalah satu. Semuanya adalah bangsa Indonesia. Walaupun dia suku Dayak, walaupun dia suku Bugis, walaupun dia suku Jawa, walaupun dia suku Batak, semuanya adalah satu. Bersatu. Seperti yang diucapkan ada di sebuah itu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang ketiga di situ adalah mengenai bahasa. Mengenai bahasa. Sebelumnya di situ si Jericho mempergunakan bahasa Batak. Yang dari Jawa mempergunakan bahasa Jawa. Yang Aceh mempergunakan bahasa Aceh. Yang Kalimantan mempergunakan bahasa Kalimantan. Sehingga pada waktu itu karena bersifat kedaerahan, bangsa kita mudah dipecah ataupun dijajah oleh bangsa penjajah. Dari situlah lahirnya pemikiran para pemuda-pemuda kita untuk mengadakan persatuan dan kesatuan bangsa melalui lahirnya naskah Sumpah Pemuda. Melahirkan naskah Sumpah Pemuda untuk mempersatukan, untuk mempererat persatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dari sini yang ketiga itu, satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Dari sini. Saya bertanya, tanggal berapa tadi Sumpah Pemuda itu Tasya? 28 Oktober 1928. Oke, tanggal 28 Oktober 1928. Dan inilah naskah asli daripada Sumpah Pemuda. Ini naskah aslinya. Naskah asli daripada Sumpah Pemuda. Bayangkan, kalau tidak ada Sumpah Pemuda ini, kalau tidak ada ikrar Sumpah Pemuda ini, negara kita, rakyat Indonesia akan tetap tertindas oleh bangsa penjajah. Tetapi karena berkat daripada kesatuan dan persatuan bangsa kita di Indonesia, maka rakyat Indonesia dapat berjuang melawan penjajah, dapat berjuang melawan penjajah. Tetapi organisasi-organisasi yang ada di Indonesia sebelum Sumpah Pemuda itu sudah ada. Tetapi organisasi itu adalah tidak bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Organisasi yang ada di Nusantara itu ada beberapa organisasi yang ada di Nusantara. Organisasi itu adalah kumpulan. Apa itu organisasi itu adalah kumpulan. Organisasi itu adalah kumpulan persatuan. Yang pertama di situ organisasi yang dari Pulau Jawa. Artinya di situ tadi adalah organisasi yang dibuat ini adalah untuk mempertahankan daerah masing-masing. Untuk mempertahankan daerah masing-masing. Bayangkan. Kalau daerah kalau kita ada di Jaya. Contohnya si Jericho kalau kita ada di Jaya. Akan halaki balik pakai di sini. Si Tesla kalau kita ada di dijaga. So Indonesia sendiri kalau kita ada dijaga.
Dan dijaga be hutan isi jadi si Jericho. So ngoni siap Marcel. Kolak utara tung dijaga. So ngoni si to. Itulah organisasi yang dibuat para pemuda yang ada di daerah masing-masing. Sebelum adanya Sumpah Pemuda. Berarti organisasi itu adalah kecil, belum kuat. Karena belum ada persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi itu adalah lahir seperti di Pulau Jawa. Namanya di situ adalah Trikoro Dharma. Organisasi yang ada di Pulau Jawa adalah Trikoro Dharma. Dan dirubah namanya itu adalah yang disebut dengan Yong Jawa. Yang dibuat adalah di situ perkumpulan para pelajar yang namanya Trikoro Dharma. Tetapi dirubah itu menjadi Yong Jawa. Itulah yang pertama. Organisasi yang sudah ada di Nusantara sebelum lahirnya Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah Yong Sumatera Bon. Yong Sumatera. Contoh kita di Pulau Sumatera. Contohnya kita di Pulau Sumatera, itulah berarti yang artinya di situ hanya menjaga Pulau Sumatera. Yang artinya di situ Sumatera untuk Sumatera. Jawa untuk Jawa. Si jaga dari mana bi? Karena belum ada persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah juga diadakan Yong Minahasa. Diadakan juga Yong Minahasa. Dan bukan hanya itu, diadakan juga Yong Cilewes. Bahkan ada Yong Batak dan Yong Ambon. Inilah. Berarti organisasi yang ada di Nusantara sudah banyak. Tetapi organisasi itu belum dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena organisasi yang diadakan sebelumnya oleh para pemuda yang ada di tanah air adalah hanya bersifat kedaerahan. Artinya di situ bersifat kedaerahan adalah mementingkan ataupun menjaga daerah masing-masing. Belum ada dipikirkan di situ persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari situlah, karena terjadi situ perpecahan, timbullah semangat daripada pemuda Indonesia. Makanya diadakan dari situ sebelum Sumpah Pemuda itu kongres pertama, kongres kedua. Maka dapatlah dikabulkan, dapatlah disepakati untuk membuat organisasi yang paling besar yang disebut namanya tadi adalah Sumpah Pemuda. Janji daripada pemuda yang membuat ikatan yang sangat erat. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Ayat 3. Jadi dan dari situlah bahwa daripada tokoh penggagas dari Sumpah Pemuda itu, ataupun dalam arti untuk apa Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda itu adalah untuk menyatukan seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Untuk apa Sumpah Pemuda itu? Untuk menyatukan seluruh rakyat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi di situ adalah para tokoh daripada Sumpah Pemuda itu. Siapa para tokoh Sumpah Pemuda itu? Siapa penggagas daripada Sumpah Pemuda itu?
Berarti orang-orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang punya pikiran. Tokoh daripada Sumpah Pemuda itu ada 5. Ada 5 tokohnya. Tokoh daripada Sumpah Pemuda itu yang pertama di situ adalah Sugondo. Namanya adalah Sugondo sebagai ketua. Yang kedua adalah Tirto Diningrat. Yang kedua adalah Tinto Diningrat. Ini adalah pembantu Joko Sugondo sebagai ketua. Dan juga Muhammad Yani. Dan yang keempat adalah Amir Syarifuddin. Inilah tokoh daripada Sumpah Pemuda. Yang terakhir adalah Wage Rudolf Supratman. Ada berapa tadi tokohnya? 5. Ada berapa? 5. Ada 5 tokoh daripada Sumpah Pemuda itu. Penggagas daripada Sumpah Pemuda itu. Tokoh daripada Sumpah Pemuda itu adalah seperti dari pertama Bapak Sugondo, yang kedua Tirto Diningrat, yang ketiga Muhammad Yani, yang keempat Amir Syarifuddin, dan yang terakhir adalah Wage Rudolf Supratman. Kita tahu bahwa Wage Rudolf Supratman itu adalah bapak lagu kebangsaan, pencipta lagu bangsa Indonesia. Di waktu itulah, di waktu ada istirahat, Wage Rudolf Supratman minta izin kepada hadirin, kepada semua yang mengadakan rapat. Dia meminta izin untuk memperkenalkan lagu yang diciptakannya, untuk memperkenalkannya di hadapan daripada rakyat dengan memainkan biolanya sendiri. Disitulah dikumandangkan Wage Rudolf Supratman yang pertama sekali. Setelah diperdengarkan lagu Indonesia Raya itu adalah semua rakyat heran dan kagum. Dan dari situlah bahwa lagu Indonesia Raya yang pertama sekali dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Disitulah diikrarkan daripada lagu Indonesia Raya. Dan makna daripada Sumpah Pemuda itu adalah, maknanya adalah di situ bahwa Sumpah Pemuda itu adalah merupakan perjuangan bangsa Indonesia yang membangun semangat di situ adalah persatuan dan kesatuan daripada bangsa untuk mencapai kemerdekaan kita. Hasilnya terbukti bangsa Indonesia berhasil melawan bangsa penjajah. Bangsa Indonesia berhasil melawan penjajah bangsa Indonesia yang ada di tanah air. Itulah pembuktiannya. Karena ada persatuan dan kesatuan bangsa itu, maka bangsa Indonesia dapat membuktikan hasil daripada Sumpah Pemuda itu, dapat mengusir ataupun penjajah dari tanah air Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia terbebas daripada penjajah. Resmi pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia terbebas daripada penjajah.
terbebas daripada penjajah. Dan dari situlah bahwa Sumpah Pemuda adalah memupuk, bahwa Sumpah Pemuda itu adalah dapat memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sampai saat ini Sumpah Pemuda ataupun maknanya sudah diamalkan di tanah air Indonesia, tanah air Indonesia. Dan nilai terakhir, nilai Sumpah Pemuda ada nilainya, ada harganya. Mulu nilai adalah harga. Baru harga di Sumpah Pemuda cerita. Baru nilai di Sumpah Pemuda Satria. Nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohado nilai ini Sumpah Pemuda di kehidupan kita sehari-hari berbangsa ataupun tanah air. Jadi tanggal 28 Oktober 2028 menghasilkan sebuah sikap kesamaan bahwa kita mengaku satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Walaupun kita berbeda-beda, suku Batak, suku Minang, suku Manado, suku Aceh, suku Papua, suku Sunda, kita tetap satu. Itulah nilainya. Kita tetap harus mempunyai persatuan, harus memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, harus memupuk persatuan dan kesatuan daripada bangsa. Karena sudah ada lahirnya tadi adalah Sumpah Pemuda. Maka nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa membeda-bedakan. Harus tetap satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Semuanya sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya akan mengadakan pertanyaan. Saya membuat pertanyaan. Karena kita tadi adalah sudah mempelajari daripada mulai isi naskah Sumpah Pemuda sampai dengan berdirinya organisasi sementara, bahkan tokoh-tokoh Sumpah Pemuda sampai dengan nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya bertanya kepada Jericho. Sebutkan dulu salah satu organisasi yang sudah berdiri tadi sebelum Sumpah Pemuda yang ada di Nusantara. Yang Java, yang Sumatera. Ulangi kuat. Yang Java, yang Sumatera. Ya, bagus semua, tepuk tangan. Yang kedua, akan saya bertanya lagi kepada Tongam. Sebutkan salah satu tadi tokoh daripada Sumpah Pemuda ataupun para pemuka Sumpah Pemuda ada 5 orang. Sebutkan salah satu tokoh daripada Sumpah Pemuda itu apa? Muhammad Yani. Kuat. Muhammad Yani. Oke, kuat. Muhammad Yani. Ya, tepuk semua. Berarti kita sudah mengerti, berarti anak-anakku sekalian sudah mengerti tentang mengenai isi Sumpah Pemuda. Maka untuk itu saya simpulkan, saya membuat kesimpulan bahwa makna daripada Sumpah Pemuda itu adalah yang ada di tanah air adalah
kita harus mengingat Bhinneka Tunggal Ika. Harus ada semangat kebinekaan itu walaupun kita berbeda-beda. Bahasa, ras dan suku kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Sudah semua dokter? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya biarpun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Itu satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa. Kita tetap bersatu teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelum kita pulang, kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, saya minta kepada anak-anakku sekalian, sebelum kita pulang, kita harus membersihkan ruangan. Dan setelah itu, bendera kita diambil dan lingkungan kita dibersihkan ataupun ruangan harus ditutup. Oke, sekian dan terima kasih. Mari.